Guru Gembul bersama Rock Denim. Saya dipaksa untuk ngiklanin. Tapi enggak dipaksa, sebenarnya temenan aja sih. Yang punyanya teman saya. Pak Guru, saya bertanya untuk kebaikan bersama. Bagaimana cara menjadi seperti Pak Guru Gembul saat ini, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan etika? Tolong berikan cara-cara yang spesifik dan terukur. Eh, Gimana jawabannya ya? Kalau misalkan mau seperti saya dalam arti gaya bicaranya seperti saya, gendutnya seperti saya, pola pikirnya seperti saya dan sebagainya, ya jangan menjadi seperti itu. Karena setiap orang unik dan spesifik, cara untuk mencapai kesuksesan, cara untuk mencapai kemanfaatan dan sebagainya itu berbeda-beda satu sama lain. Jadi tolong hargai diri sendiri untuk tidak mencoba menjiplak orang lain gitu ya. Karena setiap orang pasti tentu saja memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau misalkan bagaimana caranya agar memiliki kemanfaatan misalkan seperti itu, atau memiliki pengetahuan dan etika atau memahami etika gitu. Nah, kayak saya dengan cara yang terukur dan sebagainya. Langkah pertamanya itu adalah jangan pernah bertanya soal tips dan trik. Jangan tanya soal itu, karena untuk mencapai kebaikan kita membutuhkan proses, dan untuk membutuhkan proses, untuk mendapatkan proses itu kita tidak mungkin mentolerir adanya trik dan tips. Begitu ya. Jadi berproses aja, proses itulah yang akan mencapaikan kepada kita itu tujuannya, begitu. Nah, sebagai salah satu yang benar-benar bisa diukur, saya ingin membagikan pengalaman bahwa saya waktu SMA itu datang pulang pergi ke toko buku. Karena dulu belum punya banyak uang, jadi kalau buku tuh cuman baca ke toko buku gratisan pulang lagi gitu. Saya sampai 2-3 jam datang ke toko buku hanya untuk membaca buku-buku baru, tapi nggak membeli gitu, karena ya dulu masih kurang gitu ya. Terus koran, bungkus gorengan, apa segala rupa saya baca semuanya. Begitupun waktu kuliah saya baca, saya waktu kuliah itu koleksi buku sampai ribuan jumlahnya. Ya karena seperti itu tujuannya adalah. Nah kemudian kalau misalkan mau lihat perkembangan, jadi apa yang saya katakan sekarang, apa yang saya capai sekarang, itu juga adalah proses. Makanya saya cantumkan video saya yang ke-1, yang episode 1 itu nggak saya hapus. Kalau YouTuber-YouTuber lain biasanya video pertama itu langsung dihapus karena pasti jelek. Video saya yang episode 1 itu jelek banget. Tapi dan saya pun sebenarnya malu untuk menontonnya gitu. Tetapi saya sengaja tetap simpan di situ agar orang lain tahu bahwa dari episode 1 ke episode 100 itu saya berproses luar biasa. Dari sangat jelek menjadi agak jelek sedikit, menjadi agak jelek dan seterusnya, itu berproses. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana caranya, lakukan itu dalam proses. Dan proses panjang gak jadi masalah. Yang paling penting berproseslah untuk menggapai apa yang kita inginkan. Terima kasih.